Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati bulan yang baru di tahun ini. Ajaib Tuhan memelihara hidup setiap kita. Saya bersyukur karena mengerti bagaimana Tuhan terus membela umat-Nya. Bulan ini adalah bulan kelima di mana kita akan masuk ke sebuah tema yang baru, yaitu Walking by Faith, berjalan di dalam iman. Sepanjang bulan ini kita akan membahas apa yang dilakukan oleh Nabi Elia yang dicuplik di dalam kitab Yakobus, dan dikatakan Elia adalah orang biasa. Yang membuat dia menjadi luar biasa adalah karena dia bersungguh-sungguh berdoa sehingga hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan atau 1277 hari. Ini adalah bagian dari cerita bagaimana Elia menegur Raja Ahab. Tema kita khusus bulan ini yaitu Responding with Obedience. Saya akan membacakan sekali lagi kepada Bapak Ibu. Yakobus 5 ayat 17 dan 18 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, sama seperti Bapak Ibu dan saya. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sebagai latar belakang, siapakah Elia? Alkitab hanya mencatat Elia itu orang Tisbeh. Tidak ada penjelasan lain bagaimana keluarganya, bagaimana masa lalunya, tidak ada penjelasan apa-apa. Tetapi dia muncul untuk membawa pesan Allah kepada Raja Ahab yang saat itu menjadi raja asal Israel. Untuk informasi bagi Bapak Ibu Saudara, Ahab ini adalah anak dari Omri. Ya, Omri adalah panglima perang, jadi dia bukan keturunan raja, tetapi dia panglima perang yang membunuh Raja Israel Zimri zaman itu, dan dia mengangkat dirinya menjadi raja. Nah, yang luar biasa, kenapa ini saya harus munculkan sebagai latar belakang, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 25 dan 30, di sana dibilang, Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan melebihi semua pendahulunya. Wow, sudah begitu banyak raja yang dicatat, tetapi begitu sampai kepada Omri dikatakan, Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan jauh melebihi semua pendahulunya. Artinya dia adalah yang terjahat di antara semua raja Israel. Nah, tetapi yang lebih luar biasa, Ahab sebagai anaknya. Saudara, kadang-kadang kita sebagai orang tua berdoa supaya anak-anak kita bisa mencapai hal yang lebih besar daripada kita sebagai orang tuanya pernah capai. Tetapi apa yang terjadi dengan Ahab? Justru dia menggenapi kerinduan orang tuanya, tetapi dalam hal yang negatif, ya. Sehingga di ayatnya selanjutnya dikatakan, ternyata Ahab juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan melebihi semua pendahulunya. Kalau Omri ayahnya sudah memiliki cap itu, dia lebih jahat dari semua pendahulunya. Sekarang cap itu turun kepada Ahab sebagai putranya. Dan tidak berhenti di situ, Alkitab mencatat bahkan Ahab tidak sekedar seperti Omri ayahnya yang sudah cukup jahat, bahkan Ahab jauh lebih jahat. Kenapa? Karena dia melakukan lebih dari dosa-dosa dikatakan Yerobeam bin Nebat, raja ataupun moyangnya. Apa sih dosa dan kesalahan Yerobeam bin Nebat? Ternyata kalau saudara ingat cerita waktu orang Israel pernah terlalu lama menunggu Musa turun, dan akhirnya mereka mendesak Harun dan dibuatlah 2 ataupun anak lembu emas. Ya. Nah, ini diulang kembali oleh Yerobeam bin Nebat. Dia membangun 2 anak lembu emas untuk disembah oleh seluruh rakyat Israel. Dia menempatkannya di Betel dan di Dan, tempat di mana tabut ataupun mesbah Allah harusnya didirikan untuk menyembah Allah. Tetapi Yerobeam bin Nebat justru membuat
2 anak lembu emas untuk menjadi tempat sesembahan bagi bangsa Israel. Ini yang membuat sakit hati Tuhan. Nah saudara, Ahab tidak sekedar membiarkan kebiasaan ini. Dia justru lebih dari itu, dia menikahi Isabel, anak dari Raja Sidon, Etbal, ya ini penyembah Baal. Sehingga akhirnya di Samaria Ahab membangun sebuah kuil khusus untuk patung Baal untuk disembah oleh seluruh rakyat Israel. Dan ini membuat hati rakyat kembali berpaling daripada Tuhan. Ada istilah like father, like son. Bagaimana sang ayah demikian sang anak. Nah, di dalam kondisi seperti inilah saudara, Elia ditugaskan oleh Allah untuk menegur Ahab. Dia mendatangi Raja Ahab dan dia mengatakan bahwa akan terjadi, tidak akan ada hujan selama 3 tahun 6 bulan atau 1277 hari, kecuali sampai dia mengatakannya. Dan ini menempatkan Elia menjadi musuh bagi Ahab. Nah saudara, kita tahu waktu Elia menyatakan demikian, maka sungguh-sungguh Tuhan menjawab doa Elia dan membuat seluruh negeri itu kekeringan, tidak menerima hujan sepanjang 3 tahun 6 bulan. Nah luar biasanya tema kita minggu ini ya, responding with obedience, merespon dengan ketaatan. Saudara, sering sekali waktu kita berdoa, kita tidak langsung mengalami dampaknya. Tetapi apa yang dikerjakan Elia? Waktu dia berdoa, Tuhan langsung menjawab, dan hasil dari doanya, Elia sendiri harus menerima dampak yang sama seperti dengan seluruh orang yang ada di wilayah itu. Artinya, Elia juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Tetapi karena doa Elia, itu adalah doa yang dikehendaki Allah. Akhirnya Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke sebuah sungai, yaitu sungai Kerit, dan dia harus tinggal di tepi sungai itu supaya bisa tetap minum dari air sungai itu. Dan Tuhan berjanji dia akan memberikan burung gagak setiap pagi dan petang, membawa daging dan roti untuk Elia makan. Ini yang terjadi bagi Elia. Nah, Tuhan mau kehidupan kita bersandar penuh kepada kehendak-Nya. Sekalipun Elia berdoa untuk menegur Raja Ahab, tapi dia sendiri mengalami akibat dari doanya. Tetapi karena Tuhan yang menyertai dia, dia menerima pemeliharaan dari Tuhan. Nah, apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin hidup kita 100% bergantung hanya kepadanya dan bukan kepada hal-hal yang lain. Mengapa demikian? Akhirnya air sungai Kerit pun kering, habis sebelum masa penghujan tiba. Sehingga Elia juga tidak bisa lagi terus-menerus tinggal di pinggir sungai Kerit tersebut. Tetapi setiap kali masalah muncul, Tuhan memberikan solusi yang baru. Elia diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke kota Sarfat. Kita tahu ceritanya. Sampai di kota Sarfat ada seorang janda yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi makan Elia. Lebih jauh, bahkan ada janda yang berbeda juga diperintahkan Tuhan untuk menampung, memberikan tempat tinggal kepada Elia. Nah, singkat cerita, walaupun di satu tempat pertolongan Tuhan yang tadinya nyata dari air sungai, dari burung gagak, dan itu ada masanya terhenti. Tetapi saat itu terhenti, Tuhan memberi perintah yang baru untuk Elia pergi ke sebuah kota. Dan ternyata di sana hidupnya tetap terpelihara walaupun melalui orang-orang yang dia tidak pernah duga. Bukan oleh orang kaya yang ada di kota itu, tetapi oleh kedua janda miskin yang seorang memberi apa yang dia miliki,
Yang tadinya dia takut untuk memberikan karena apa? Itu terakhir tepung yang dia miliki dan minyak yang dia miliki. Yang dia akan olah dan dia akan makan bersama anaknya. Dan Alkitab mencatat janda itu mengatakan, setelah kami memakannya, kami akan mati. Artinya mereka sangat miskin. Tetapi Elia tidak mempedulikan kondisi yang ada di depan mata. Kenapa? Karena dia lebih percaya kepada apa yang Tuhan rencanakan. Sehingga Elia berkata, buatlah bagiku terlebih dahulu. Artinya Elia menantang janda ini untuk melayani dia yang adalah wakil dari Allah. Artinya waktu seseorang melayani hamba Tuhan, nabi Allah, mereka melayani Allah. Dan apa yang terjadi? Janda ini mengalami mujizat. Kita tahu di Sarfat, 2 mujizat besar terjadi. Minyak dan tepung dari janda ini akhirnya tidak pernah habis. Tetapi lebih jauh di cerita selanjutnya kepada janda di mana Elia tinggal menginap di sana, ternyata anak laki-laki janda ini juga sakit dan hilang nafasnya. Sehingga janda ini sedikit marah dan mengatakan kepada Elia, apakah kedatanganmu untuk membunuh anakku? Tetapi Elia dengan tenang mengatakan, berikan anak itu kepada saya. Dan singkat cerita kita tahu, ya, Elia membaringkan tubuhnya di atas anak laki-laki itu dan akhirnya dia berdoa, Tuhan mengembalikan nafas kehidupan bagi anak tersebut. Jadi waktu kita mau taat, melakukan kehendak Tuhan, berubah dari satu tempat, pindah ke tempat yang lain atas perintah Tuhan, bukan karena inisiatif kita sendiri, Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan Allah menjadikan kita berkat di tempat tersebut. 2 janda ini beserta kedua anak mereka alami mujizat pemeliharaan yang bersifat jasmani. Makanan yang disediakan tidak pernah habis. Tetapi lebih jauh lagi, waktu kita menerima dan memprioritaskan Tuhan, justru mujizat keselamatan jiwa kita terima. 2 janda ini melambangkan, yang pertama, dia mau memprioritaskan Tuhan lebih dahulu. Janda yang kedua melambangkan, dia membuka rumahnya, menerima Elia, artinya dia membuka rumahnya, menerima Tuhan hadir di dalam keluarganya. Dan ini yang menimbulkan mujizat dalam hidup mereka. Ini jadi pelajaran bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa sulit seperti ini, mari tetap prioritaskan Allah dalam hidup kita. Kedua, buka hidup kita, buka seluruh anggota keluarga kita untuk menerima kehadiran Tuhan. Maka akan terjadi mujizat di dalam kehidupan kita sekalipun di masa sulit seperti ini. Nah saudara, saya hanya mengulang, mari taati kehendak Tuhan. Walaupun kehendak Tuhan itu tidak otomatis ya membuat kita mengalami berkatnya. Bahkan justru sebaliknya. Elia karena mentaati kehendak Tuhan, dia jadi buronan, dia harus lari dari Ahab dan dia tidak memiliki apa-apa, bahkan harus bergantung penuh hanya kepada Tuhan yang memberikan jaminan untuk kehidupannya. Tetapi justru waktu dia taat, dia menjadi berkat bagi orang-orang di mana dia hadir atas kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, cerita lebih lanjut. Kita tahu akhirnya masa 3 tahun ini berakhir. Tadinya Elia hanya mau meminta tolong ya hamba dari Ahab untuk menyampaikan pesan. Tetapi hamba itu takut sampai akhirnya Elia sendiri memberanikan diri untuk bertemu dengan Ahab. Untuk menyatakan bahwa ini waktunya ya untuk dia berdoa dan meminta hujan kembali turun atas bangsa Israel. Tetapi sebelum itu dia ingin mendemonstrasikan kuasa Allah dan dia ingin membersihkan seluruh wilayah itu dari semua kepercayaan asing, yaitu yang dibangun oleh Ahab. Kepercayaan kepada dewa-dewa, yaitu khususnya kepada Baal. Nah, singkat cerita saudara masih ingat ya, 450 nabi Baal dikumpulkan, disuruh bangun mezbah, disuruh taruh ya korban bakaran di atasnya, dan
Elia pun melakukan hal yang sama. Singkat cerita, semua korban bakaran yang ada di atas mezbah Elia sekalipun sudah disiram air 12 buyung, ya, 4 buyung diulang 3 kali sampai banjir di sekeliling parit yang ada di mezbah itu. Tetapi waktu Elia berdoa, api Tuhan turun menyambar dan membuat seluruh korban bakaran itu habis. Dari sini Elia mengatakan kepada rakyat, tangkap 450 Nabi Baal itu, dan di tepi sungai itu dia menyembelih seluruh Nabi Baal. Singkat cerita, Tuhan menyertai Elia. Tetapi yang ingin saya mau supaya kita belajar, saudara, Elia memiliki keberanian untuk melakukan kehendak Allah. Walaupun dia seorang diri, dia berani menantang 450 Nabi Baal itu. Dan seorang diri dia menyembelih mereka satu persatu sampai semuanya mati. Luar biasa. Nah, pelajaran bagi setiap kita. Kita perlu keberanian untuk mempercayai janji Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu keberanian untuk mentaati kehendaknya. Kita perlu keberanian juga untuk alami resiko dari ketaatan kita kepada Tuhan. Karena tanpa keberanian maka tidak ada mujizat yang terjadi. Elia bergantung penuh kepada Tuhan. Tetapi keberanian dia munculkan untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, uniknya saudara, waktu dia berdoa untuk supaya hujan jangan berhenti, doanya cespleng. Tetapi begitu dia menang atas 450 Nabi Baal, dia terlanjur menyuruh Ahab untuk pulang padahal hujan belum terjadi. Nah, waktu selesai, dia kembali naik ke bukit dan berdoa. Anehnya saudara, Tuhan tidak langsung menjawab doanya. Dia menyuruh bujangnya pergi untuk melihat apakah sudah mulai ada ya tanda-tanda hujan. Nah, bujangnya menatap ke arah laut, ternyata tidak ada tanda-tanda sama sekali. Akhirnya dia sujud kembali menyembah, berdoa. Begitu lagi dia tanya kepada bujangnya untuk mengecek. Ternyata tetap tidak terjadi apa-apa. Ini dia ulangi sampai yang ke-7 kali. Nah, saudara tahu, firman Tuhan kalau berbicara kata 7, angka 7 itu angka yang sempurna. Elia harus sampai 7 kali. Saya menerima rema bahwa 7 kali sujud berdoa ini adalah lambang ketidakmampuan dia sebagai manusia biasa. Yakobus mengatakan, Elia manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Tetapi karena dia sungguh-sungguh berdoa, ya, saat itu hujan berhenti. 3 tahun 6 bulan. Tetapi waktu dia minta supaya hujan turun kembali, doanya enggak langsung instan dijawab. Dia harus merendahkan diri untuk kembali berharap kepada Tuhan. Ini menjadi pelajaran yang baik. Kadang-kadang waktu mujizat kita alami, kita baru saja menang, melawan hal-hal yang negatif. Sepertinya kok Tuhan ada di pihak kita. Dan kadang-kadang kita mulai takabur, saudara. Tetapi langkah berikutnya Tuhan mengajarkan untuk tetap rendah hati, mengaku ketidakmampuan, bahwa semua yang terjadi ini Tuhan yang mengerjakannya. Dan akhirnya yang ke-7, bujang itu melihat ada seperti awan gumpalan dari yang kecil, tetapi lama-lama menjadi awan badai. Dan terjadilah hujan yang lebat saat itu. Pesan moral bagi setiap kita, ya. Elia memberikan kita pesan bahwa dia mau hanya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Elia dengan penuh keberanian mengerjakan kehendak Tuhan. Orang biasa seperti kita kebanyakan, tetapi taat mengerjakan kehendak Tuhan. Ini yang membuat dia menjadi pribadi yang luar biasa. Sementara saudara tahu, nabi-nabi Baal yang dipotong oleh Elia itu sebetulnya bukan keturunan Lewi, bukan nabi yang muncul dari keturunannya, tetapi rakyat biasa yang diangkat untuk menjadi nabi, menjadi imam Baal. Itu yang dikerjakan oleh Ahab, sehingga tidak pantas mereka memimpin, ya, orang Israel untuk mempersembahkan korban. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan hari-hari ini, ya, kita diingatkan bahwa Tuhan
mau kembali memurnikan mezbahnya. Karena itu dia tidak izinkan orang-orang yang bukan pilihannya untuk memimpin bangsa atau memimpin umatnya mempersembahkan korban bagi dia. Melalui Elia semua itu ditumpas. Saudara, hari ini pesan Tuhan. Tuhan mau setiap mezbah yang ada di dalam keluarga kita kembali dipimpin oleh orang-orang pilihan Tuhan. Siapa? Yaitu kita umatnya yang sudah ditebus. Yang di dalam perjanjian baru dikatakan kitalah imamat yang rajani. Umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Dia mau kita memberitakan ya semua perbuatannya yang ajaib. Saudara yang ada di rumah yang sementara mendengarkan saya berbicara. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada khusus para suami, khusus kepada semua kepala rumah tangga. Kalau Anda single parents, Anda menjadi kepala rumah tangga atas keluarga saudara. Hari ini Tuhan mau kembali. Mezbah yang ada di rumahmu, engkau rebut kembali. Dan engkau yang memimpin sebagai imam atas keluargamu. Karena Tuhan tidak mau. Hari-hari ini sudah terlalu lama kita meninggalkan mezbah kita. Sudah terlalu lama bahkan kita mempercayakan orang lain yang mengambil alih mezbah keluarga kita. Bukan kebetulan kalau hari-hari ini Tuhan membiarkan situasi sulit ini terjadi. Gereja kosong, tidak boleh ada pertemuan. Dan hamba-hamba Tuhan termasuk seperti saya hanya bisa melakukan recording khotbah untuk disiarkan secara online. Semua ini Tuhan izinkan. Tujuannya apa? Supaya setiap rumah tangga keluarga kembali membangun mezbahnya. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, ini peringatan bagi setiap kita. Hari-hari ini Tuhan mau kembali memulihkan mezbahnya. Dan saya mau katakan, sampai hari ini Tuhan mau fokus kepada keluarga. Fokus Tuhan tidak pernah berubah. Dia memulai dunia ini dengan sebuah keluarga. Dan fokus Allah tetap kepada keluarga, bukan kepada organisasi gereja. Tuhan perhatikan setiap rumah tangga dan keluarga. Mari para suami, kepada Anda saya berbicara. Mari kepala rumah tangga, kepada Anda saya berbicara. Rebut kembali. Ambil tanggung jawab, bukan sekedar sebagai otoritas tertinggi di dalam keluarga, tetapi beranilah mengambil tanggung jawab untuk berdiri di hadapan Tuhan sebagai imam atas keluargamu yang membawa keluargamu kembali mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Waktu engkau mau taat, maka dua mujizat di Sarfat itu engkau akan alami. Kehidupan secara jasmanimu diberkati, tetapi lebih jauh jiwamu terpelihara sempurna. Seperti yang pernah terjadi kepada Elia. Saya mau memberi pernyataan supaya ini menjadi juga pernyataan bagi setiap pribadi, para pemimpin, suami maupun para kepala rumah tangga yang ada di setiap keluarga kita. Ya, sayalah suami, sayalah kepala keluarga, sayalah yang paling bertanggung jawab atas mezbah keluarga saya. Bukan orang lain, bukan pendeta saya, bukan juga para pembimbing rohani saya, tetapi saya secara pribadi. Mari ambil keberanian untuk mengerjakan tanggung jawab sebagai imam atas keluarga saudara. Saya bersyukur Tuhan izinkan semua ini terjadi. Karena sekali lagi Tuhan mengasihi setiap keluarga, Tuhan mengasihi setiap rumah tangga, Tuhan mengasihi setiap suami, setiap kepala rumah tangga. Untuk kembali berperan karena saudaralah umat pilihan Allah. Saudara, dua kesimpulan. Bagaimana melalui ketaatan Elia tetap terpelihara sekalipun masa sulit tetap dia alami. Ya hari ini saya hanya mengulang. Mari prioritaskan Tuhan. Dua, terima dia dalam kehidupanmu. Pribadi saudara dalam kehidupan rumah tangga saudara. Saya bersyukur. Kita dipaksa, mau tidak mau, untuk melakukan ibadah kita secara keluarga. Saya juga bersyukur karena di rumah, yang tadinya kalau ada waktu, baru ada ibadah rumah tangga.
Tetapi sekarang minimal 2 kali pagi dan malam semua harus berkumpul dan semua dilibatkan berdoa, menyembah dan membaca firman Tuhan, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kondisi ini harus terjadi supaya kita kembali kepada hal yang paling hakiki, yaitu menyembah Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Apa yang paling penting yang dimunculkan dari peristiwa ini? Ya, Pak Bambang Wijaya pernah dalam sebuah khotbahnya mengatakan, tough times will reveal the true color. Artinya masa sulit akan memunculkan warna aslinya. Artinya melalui masa sulit seperti ini, maka kita akan lihat begitu banyak respon dan reaksi orang-orang yang di sekeliling kita, ya, yang terlihat berbeda dibanding waktu tidak ada di masa sulit. Justru pada masa sulit keaslian seseorang itu muncul. Yang tadinya mungkin begitu cool, yang tidak terpengaruh, tetapi waktu masa sulit ini terjadi, maka mulai perangai aslinya muncul. Ya, yang tadinya kelihatan luar biasa, sekarang mulai ya justru ya kelihatan ada hal-hal yang tidak kita sangka keluar dari hidup mereka. Hati-hati saudara, jangan-jangan kita ada bagian di dalamnya. Masa sulit membuat justru kita bukan semakin memprioritaskan dan membuka hidup kita dituntun oleh Tuhan, tetapi kita lebih banyak terpengaruh dengan masa sulit ini. Sehingga akhirnya kita tidak beda dengan orang yang ada di luar. Yang kedua, yang bagian akhir yang menjadi tekanan saya, mari berani ambil tanggung jawab. Otoritas bukan berbicara masalah jabatan, tetapi keberanian untuk bertanggung jawab mengerjakan tugasnya sebagai otoritas. Ini yang Tuhan kehendaki. Saudara, tujuan Allah menciptakan keluarga sebetulnya utamanya hanya satu, untuk melahirkan keturunan ilahi dalam kehidupan kita dan dunia dipenuhi dengan keluarga-keluarga yang menyembah Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan. Mari terus lahirkan keturunan ilahi. Malaiki 2 ayat 15 menyatakan, ya, bukankah Allah itu esa yang menjadikan mereka pasangan suami istri dari daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki oleh kesatuan itu? Yaitu keturunan ilahi. Ya, Tuhan menghendaki keturunan ilahi, bukan hanya keturunan secara jasmani. Mari lahirkan terus keturunan ilahi melalui kehidupan pribadi kita, bahkan melalui seluruh anggota keluarga kita. Mari miliki komitmen seperti Yosua. Ketika semua wilayah sudah diduduki, ketika semua yang terbaik sudah dinikmati, dia memperhadapkan bangsa Israel untuk kembali memilih kepada siapa mereka harus menyembah. Karena begitu banyak orang Israel saat itu mulai kawin campur dengan beberapa bangsa yang dibiarkan hidup. Dan mereka mulai berpaling. Tetapi pada akhirnya Yosua menantang mereka. Tetapi apapun yang terjadi, ini jawaban Yosua yang sudah kita pernah dengar dari Yosua 24 ayat yang ke-15. Dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah dalam edisi Inggrisnya itu, kami akan melayani Tuhan. Kondisi boleh sulit, kondisi boleh baik, tetapi miliki komitmen apapun yang terjadi. Ya, saya dan keluarga saya, kita tetap akan beribadah dan terus melayani Tuhan. Karena Dia yang layak menerima semua ungkapan kasih kita kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara secara khusus. Seluruh kepala keluarga, ini waktunya kenapa Tuhan izinkan masa-masa ini terjadi. Tuhan mau saudara kembali menjadi imam atas kehidupan keluarga saudara. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus dan mendahuluinya, mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah hari ini kami mengerti bahwa melalui ketaatan sekalipun itu mendatangkan juga kesulitan, tapi waktu kami taat,
Engkau yang menjamin kehidupan kami, bukan hanya kami seorang, tetapi melalui ketaatan kami menjadi berkat bagi semua orang di masa sulit. Kemana Engkau membawa kami, di sana kami mendatangkan mujizat-Mu. Hamba berdoa untuk setiap kepala rumah tangga hari-hari ini, untuk berani kembali mengambil tanggung jawab sebagai umat pilihan Allah, berdiri untuk memimpin seluruh keluarganya, membangun mezbah yang sudah hari-hari ini mungkin ditinggalkan. Tetapi lewat peristiwa ini kami bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, sebagai imam di rumah kami, itu adalah tanggung jawab terbesar, dan kami tidak mau kembali membiarkan semua yang menjadi tanggung jawab kami diambil alih oleh dunia. Bahkan diambil alih oleh orang-orang yang sepertinya lebih rohani. Tetapi hari ini Engkau mau kami yang memimpin mezbah itu secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu. Biar Engkau menguduskan roti dan anggur yang sudah kami terima masing-masing. Dan biarlah Engkau memberkati setiap kami saat kami memakan daging-Mu dan meminum darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saya mengundang para pemimpin untuk hadir ke depan. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara di rumah untuk membuka hosti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Silakan dipersiapkan. Ya, jika saudara telah siap, mari kita bangkit berdiri, saudara. Di hosti ada firman Tuhan yang tertera. Biarlah ini boleh menjadi ingatan sepanjang bulan ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan bagi saudara secara pribadi. Saudara boleh nikmati dulu ayat yang ada. Jika sudah, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Bulan baru, bulan kelima di tahun ini. Engkau memelihara hidup kami, bahkan di dalam masa sulit sekalipun. Hari ini kami bersyukur firman-Mu sudah ditaburkan, dan hari ini kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Hamba percaya hari ini lewat firman yang sudah diberitakan, saat ini kami mau menerima roti ini sebagai lambang tubuh-Mu. Biarlah setiap kami boleh terus memprioritaskan Engkau, boleh terus membuka hidup kami, menerima Engkau secara pribadi, membiarkan Engkau menguasai seluruh aspek kehidupan kami. Supaya kami boleh bertahan dan terus menjadi berkat, bahkan pemeliharaanmu tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara mengaminkan bahwa roti ini adalah tubuh Kristus. Yesus mengatakan, inilah tubuhnya yang dipecah-pecahkan bagi kita. Terimalah, makanlah, biar kita dipersatukan di dalam tubuh dan kasih-Nya. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat anggur. Sesudah makan, ia mengambil cawan. Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau membuat perjanjian yang baru.
perjanjian yang kekal bagi kami umat pilihan-Mu, bahwa kami tidak akan binasa saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Dan hari ini kami menghormati karya pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur, darah-Mu menyucikan tidak hanya tubuh jasmani kami dari segala sakit penyakit, tetapi juga dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, saudara mengaminkan bahwa anggur ini lambang darah Kristus. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur dan terjadilah apapun yang saudara rindukan sekaligus melalui perjamuan kudus ini. Tuhan menjawab kerinduan saudara. Mari kita terima di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mengucap syukur. Nanti Pak Mulyadi akan bersyukur atas pelayanan perjamuan suci ini. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami boleh menikmati perjamuan suci ini Tuhan. Kami percaya Engkau mati di kayu salib tidak sia-sia, tetapi Engkau menyelamatkan kami semua Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kami semua. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang sudah melakukan semuanya untuk kami, biar kami boleh membalas setiap apa yang boleh kami kerjakan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami sungguh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami boleh tahu ada kemenangan di dalam Kristus. Karena Kristus telah bangkit. Itulah kemenangan iman kita. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati, terima berkatnya, alami kuasanya. Ya, saya berharap saudara semua diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja saudara terima, juga melalui perjamuan kudus yang baru saja saudara alami. Mengakhiri ibadah kita, tips minggu ini terambil dari Yakobus 1 ayat 19. Saya akan bacakan bagi saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebuah kisah seseorang yang sementara mengendarai kendaraan ke daerah pedesaan. Suatu ketika dia menanjak ke sebuah perbukitan dan mulai berarah turun kembali. Dan sebelum sampai di tikungan berikutnya, mendadak ada sebuah truk barang besar melewati dia. Dan supir truk itu membuka kaca dan mengatakan, "Babi!" Ya, dan pengendara ini kaget dan dia mulai emosi. Dan akhirnya dia buka kaca juga sambil mobilnya terus maju ke depan. Dia mengeluarkan kepalanya dan berteriak, membalas teriakan supir truk itu, "Kamu juga babi!" Dan waktu dia katakan, "Kamu juga babi," mendadak mobilnya menabrak segerombolan babi yang baru menyeberang jalan. Saudara nilai sendiri. Waktu kita cepat terpancing, padahal pernyataan itu untuk mengingatkan dia bahwa di depan tikungan ada segerombolan babi yang menyeberang. Dan akhirnya mobilnya hancur karena menabrak sekian banyak babi yang menyeberang. Nah, saudara, ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Ya, miliki kesabaran, penguasaan diri supaya sepanjang minggu ini apapun yang akan muncul tidak mempengaruhi emosi saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar ya besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Amsal 14 ayat 29 dan 30. Mari kuasai hidup kita
Sekali lagi, hal yang buruk mungkin tidak bisa kita hindari, tetapi menguasai hati kita untuk tidak mengeluarkan yang buruk, itu jadi tanggung jawab setiap saudara. Roma 12 ayat 21 akhirnya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri. Terima berkat Tuhan, alami kekuatan kuasa-Nya, sekalipun di masa-masa yang sulit ini semakin dikuatkan, dan saudara bahkan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kaki saudara goyah. Penolong saudara tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Dia menjaga keluargamu, usahamu, semua orang yang kau kasihi. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan menjaga dan memberkati saudara. Tuhan menjauhkan saudara di segala sesuatu yang jahat. Bahkan Dia menjaga nyawa saudara. Tuhan menjaga keluar masuk saudara sepanjang minggu ini ke depan, bahkan untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya dan jadilah berkat bagi semua orang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh